Lebih dari 14 abad yang lalu, sejak wafatnya Nabi Muhammad, umat Islam tetap menjadi salah satu komunitas keagamaan terbesar di dunia. Di dalam tubuh umat ini, terdapat dua aliran utama yang telah lama memiliki perbedaan mendasar. Perselisihan mereka berawal dari perbedaan pandangan tentang siapa yang paling berhak memimpin umat setelah wafatnya Nabi. Namun, seiring berjalannya waktu, perbedaan itu meluas, mencakup cara memahami ajaran, menafsirkan hukum, dan memandang sejarah Islam. Dalam banyak konteks, perbedaan ini bahkan membentuk identitas kelompok, dan hal ini membuat hubungan antara keduanya tidak selalu harmonis. Ketegangan kerap kali muncul, dan dalam beberapa kasus, berubah menjadi konflik terbuka yang melibatkan kekerasan. Perbedaan dalam menafsirkan ajaran Islam sering menjadi pemicu pertikaian politik, perebutan kekuasaan, dan dominasi pengaruh antar kelompok. Semua ini bermula ketika Nabi Muhammad wafat. Umat Islam menghadapi perbedaan sengit tentang siapa yang berhak menggantikan kepemimpinan. Sebagian besar sahabat memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Sementara sebagian yang lain, yang dipimpin oleh keluarga Nabi, menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai penerus yang sah karena kedekatannya dengan Nabi Muhammad. Perbedaan ini memuncak ketika Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah ketiga, dan kebijakan-kebijakannya semakin memperbesar ketidakpuasan di kalangan umat. Setelah kematian Utsman, Ali menjadi khalifah keempat, tetapi penentangan terhadapnya semakin kuat, menciptakan perpecahan yang akhirnya membentuk dua kelompok utama, yaitu Sunni yang mendukung sistem pemilihan khalifah berdasarkan kesepakatan umat, dan Syiah yang menganggap kepemimpinan harus tetap berada di tangan keluarga Nabi. Inilah awal mula dari pembentukan Sunni dan Syiah yang terus menjadi warisan sejarah hingga kini. Sebelum kita lebih jauh membahas awal mula lahirnya Sunni dan Syiah, kita harus terlebih dahulu mengenal tokoh penting yang menjadi cikal bakal dari peristiwa besar ini. Orang tersebut adalah Ali bin Abi Thalib, seorang sosok yang tidak hanya memiliki hubungan darah dengan Nabi Muhammad, tetapi juga kedekatan spiritual, keilmuan, dan loyalitas. Ali adalah sepupu sekaligus menantu Nabi, salah satu muslim pertama yang menerima Islam. Sejak masa kanak-kanak hingga wafatnya Nabi Muhammad, Ali selalu berada dalam lingkaran terdalam perjuangan Islam. Pada tahun 10 Hijriah, Nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji terakhir yang kemudian dikenal sebagai Haji Wada. Dalam perjalanan pulang dari Mekah menuju Madinah, di sebuah tempat bernama Ghadir Khum, Nabi menyampaikan pesan penting sebelum umat Islam kembali ke wilayah masing-masing. Di hadapan ribuan jamaah yang berkumpul, Nabi Muhammad menyampaikan pidato yang menegaskan bahwa ajalnya sudah dekat dan mengingatkan umat Islam untuk berpegang teguh pada dua peninggalan penting, yaitu Al-Quran dan Ahlul Bait. Pesan puncak dalam khutbah itu kemudian disampaikan dengan jelas. Barang siapa yang menjadikan aku sebagai maulanya, maka Ali juga adalah maulanya. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Nabi mengangkat tangan Ali, menunjukkan kepada semua orang bahwa Ali bukan hanya memiliki kedekatan darah dan keilmuan, tetapi juga posisi penting di mata beliau. Akan tetapi, makna dari sabda Nabi ini kemudian menjadi perdebatan. Dalam pandangan Syiah, peristiwa Ghadir Khum adalah penunjukan resmi Ali sebagai pemimpin umat setelah Nabi wafat. Kata Maula dimaknai pemimpin atau penguasa, sementara menurut pandangan Sunni, kata Maula lebih ditafsirkan sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang, bukan sebagai pengangkatan formal dalam urusan politik atau pemerintahan. Memahami perjalanan hidup dan posisi Ali di masa Nabi adalah kunci penting untuk memahami mengapa setelah wafatnya Nabi Muhammad, perbedaan pandangan tentang kepemimpinan mulai muncul. Kemudian, berkembang menjadi perpecahan besar yang membelah dunia Islam hingga kini. Nabi Muhammad wafat pada tahun 11 Hijriah. Wafatnya beliau bukan hanya meninggalkan duka mendalam, tetapi juga kegelisahan besar di dalam kalangan umat Islam. Bagaimana masa depan umat ini tanpa sosok pemimpin yang selama ini mempersatukan mereka, bukan hanya sebagai nabi, tetapi juga sebagai pemimpin politik, panglima militer, dan hakim tertinggi. Tanpa menunggu waktu lama, sekelompok sahabat dari kaum Ansor di Madinah berkumpul di sebuah tempat bernama Saqifah.
Mereka merasa memiliki hak untuk memilih pemimpin karena mereka telah melindungi dan mendukung Nabi sejak hijrah ke Madinah. Namun, begitu berita pertemuan itu terdengar, Abu Bakar, Umar, dan beberapa sahabat dari kaum Muhajirin segera menuju ke sana. Di tempat itu, terjadi diskusi panas. Kaum Ansor mengusulkan seorang pemimpin dari kalangan mereka. Tapi Umar dan Abu Bakar menekankan bahwa kepemimpinan harus berasal dari Quraisy karena mereka adalah suku Nabi dan karena bangsa Arab saat itu hanya akan tunduk pada pemimpin dari Quraisy. Dalam momen yang sangat menentukan, Abu Bakar mengangkat tangan Umar dan Abu Ubaidah, menawarkan salah satu dari mereka untuk menjadi khalifah. Namun Umar justru membayat Abu Bakar di tempat itu juga, dan sebagian besar yang hadir pun ikut membayatnya. Di sisi lain, Ali tidak hadir dalam pertemuan itu. Menurut banyak riwayat, terutama dari sumber-sumber Syiah, Ali merasa bahwa urusan kepemimpinan seharusnya tidak diputuskan secara tergesa-gesa, apalagi tanpa melibatkan Ahlul Bait. Ia memilih untuk fokus pada proses pemakaman Nabi Muhammad bersama Fatimah dan beberapa sahabat terdekat lainnya. Ali dan sebagian pendukungnya merasa bahwa Nabi sudah memberi isyarat kepemimpinan kepada Ali. Salah satunya melalui peristiwa Ghadir Khum. Keesokan harinya, di Masjid Nabawi, proses baiat kepada Abu Bakar dilakukan secara lebih luas. Sebagian orang menyetujui, sebagian lainnya diam atau menahan diri. Menurut riwayat Sunni, Ali akhirnya membaiat Abu Bakar beberapa waktu kemudian demi menjaga persatuan umat. Namun, dalam tradisi Syiah, peristiwa ini adalah awal dari kehilangan hak yang sah, keyakinan bahwa Ali telah disingkirkan dari posisi yang seharusnya menjadi miliknya secara ilahiyah. Setelah Abu Bakar menjalani masa kekhalifahan yang penuh badai, ajal pun menjemputnya. Namun, sebelum hembusan napas terakhir, Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya. Penunjukan ini bukan lewat musyawarah luas seperti di Saqifah, melainkan keputusan pribadi Abu Bakar atas dasar keyakinannya terhadap keteguhan, keadilan, dan kekuatan Umar dalam memimpin umat. Bagi banyak sahabat, keputusan ini diterima dengan lapang dada. Umar adalah sosok yang disegani, tangan besi yang dibutuhkan untuk membentengi umat di masa ekspansi dan gejolak. Bagi sebagian, penunjukan Umar tanpa musyawarah luas menandai mulai terkikisnya prinsip syuro yang menjadi pondasi politik Islam. Ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, Ali bin Abi Thalib tetap memegang kedudukan penting dan dihormati dalam struktur sosial dan politik umat Islam. Meskipun keduanya pernah berbeda pandangan, Umar tetap mengakui kecerdasan, kearifan, dan kedalaman ilmu Ali dalam urusan agama dan hukum. Umar sendiri pernah berkata, tidak ada seorang pun yang lebih baik dalam memutuskan perkara selain Ali. Ini menunjukkan bahwa Ali merupakan salah satu penasihat utama Umar. Hubungan mereka juga mencerminkan pola saling menghormati. Dalam beberapa riwayat, disebutkan pula bahwa Umar menikahi putri Ali, Ummu Kulsum, sebagai bentuk penghormatan terhadap Ahlul Bait. Ini memperkuat pandangan bahwa meskipun ada dinamika politik di masa awal Islam, hubungan antara Umar dan Ali tetap terjaga dengan baik. Ketika Umar akhirnya ditikam dalam sholat subuh oleh seorang budak Persia, masalah suksesi kembali menjadi bara dalam sekam. Kali ini, Umar membentuk Dewan Syuro, beranggotakan 6 sahabat besar. Tugas mereka yaitu memilih di antara mereka sendiri siapa khalifah berikutnya. Dalam perundingan itu, Ali dan Utsman muncul sebagai 2 kandidat terkuat. Abdurrahman bin Auf yang mendapatkan mandat sebagai penentu terakhir menawarkan jabatan kepada Ali terlebih dahulu dengan satu syarat, bahwa ia harus memerintah berdasarkan sunnah Nabi dan kebijakan 2 khalifah sebelumnya. Ali, dengan prinsipnya yang keras, merasa ragu. Ia meyakini bahwa akan ada banyak hal yang perlu diperbaiki dari kebijakan sebelumnya. Ia ingin memimpin dengan kebijaksanaan sendiri, bukan sekedar mengikuti para pendahulunya. Melihat keraguan itu, Abdurrahman pun menawarkan jabatan kepada Utsman, yang langsung menyetujui syarat tersebut. Utsman pun terpilih sebagai khalifah ketiga. Namun, pemilihan ini tidak lepas dari kontroversi. Bagi sebagian kalangan, terutama pendukung Ali,
Hasil ini dianggap bias bahwa Dewan Syuro sejak awal sudah diarahkan untuk memastikan kemenangan Utsman. Bagi sebagian lain, mereka melihat Utsman sebagai pilihan yang lebih aman untuk menjaga harmoni di tengah keretakan umat. Akan tetapi, masa pemerintahan Utsman justru menyulut api baru. Tuduhan nepotisme terhadap keluarganya, kesenjangan ekonomi yang makin terasa, serta ketidakpuasan di provinsi-provinsi jauh, menimbulkan kekecewaan besar terhadap kepemimpinannya. Ketika akhirnya pasukan pemberontak mengepung rumah dan berhasil membunuh Utsman, umat Islam sekali lagi berdiri di persimpangan jalan yang ngetir. Siapa yang berhak memimpin setelah darah khalifah kembali membasahi bumi Madinah? Debu pemberontakan belum sepenuhnya reda ketika jasad Utsman dikuburkan. Di tengah kekacauan, mata umat Islam serentak beralih kepada sosok Ali. Dorongan untuk membayat Ali datang bukan hanya dari kaum Ansor dan sebagian Muhajirin, tetapi juga dari para pemberontak yang terlibat dalam kematian Utsman. Dalam tekanan situasi, Ali yang awalnya enggan, akhirnya menerima bayat. Akan tetapi, ia menerima bukan dalam suasana damai, melainkan di tengah medan politik yang telah berdarah dan penuh kecurigaan. Kontroversi pun meledak. Sebagian besar elit Quraisy, termasuk Aisyah istri Nabi Muhammad, serta sahabat-sahabat besar seperti Tolha dan Zubair, menolak mengakui legitimasi Ali secara penuh. Bagi mereka, sebelum membicarakan kepemimpinan baru, pembunuh Utsman harus diadili. Dalam keterbatasannya, Ali memilih untuk menunda proses hukum dengan alasan bahwa situasi politik terlalu rapuh dan umat lebih membutuhkan stabilitas ketimbang pembalasan yang terburu-buru. Di sisi lain, penundaan itu disalahartikan. Bagi para penentangnya, itu berarti Ali melindungi pemberontak. Bagi pendukungnya, itu adalah pilihan yang realistis untuk mencegah perpecahan total. Dari celah perbedaan penafsiran inilah, kedua kubu akhirnya bertemu di sebuah tempat bernama Basrah, dan di sanalah Perang Jamal pecah. Para sahabat yang dulu bersatu di bawah panji Nabi Muhammad kini saling berhadapan dengan pedang terhunus. Niat awal kedua belah pihak sebenarnya bukan untuk berperang. Mereka sempat berdiskusi dan hampir mencapai perdamaian. Namun, sekelompok provokator yang diduga adalah pembunuh Utsman yang takut diseret ke pengadilan menyulut pertempuran di malam hari. Maka, pecahlah perang antara sesama muslim. Setelah perang ini berakhir, Ali harus menghadapi Muawiyah yang menduduki jabatan sebagai gubernur Syam, sekaligus sepupu Utsman yang menolak membayat Ali sebelum pembunuh Utsman diadili. Keduanya bertemu di medan yang lebih besar, yaitu Perang Siffin, di tepi Sungai Efrat pada tahun 657 Masehi. Ribuan nyawa hilang dalam benturan antara dua kekuatan umat Islam. Ketika pasukan Ali nyaris menang, pasukan Muawiyah mengangkat mushaf di ujung tombak, meminta arbitrase atas nama Al-Quran. Ali terpaksa menerima arbitrase ini, namun hasilnya tidak menguntungkan pihaknya. Justru dari tubuh pasukannya sendiri, muncul kelompok baru yang kecewa dengan keputusan Ali. Mereka adalah kaum Khawarij, yang akhirnya menjadi musuh mematikan Ali. Pada tahun 661 Masehi, saat hendak menuju masjid di Kufah, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh salah satu dari mereka. Dengan terbunuhnya Ali, tirai terakhir dari Khulafaur Rasyidin pun ditutup. Kekosongan kepemimpinan kembali mengancam stabilitas umat Islam. Dalam suasana duka dan genting itu, kaum muslimin di Kufah segera membayat Hasan bin Ali sebagai khalifah. Setelah dilantiknya Hasan sebagai khalifah oleh mayoritas penduduk Kufah dan wilayah sekitarnya, Muawiyah bin Abu Sufyan menolak mengakui kepemimpinan tersebut, dan situasi kembali mendekati perang saudara. Demi mencegah pertumpahan darah lebih lanjut, Hasan memilih untuk mengalah dan mengusulkan perjanjian damai. Dalam perjanjian itu, disepakati bahwa Muawiyah akan menjadi khalifah selama hidupnya, namun tidak akan menunjuk penerus dari keluarganya. Kepemimpinan setelah wafatnya Muawiyah seharusnya dikembalikan kepada umat agar diputuskan melalui musyawarah, atau jika memungkinkan, dikembalikan kepada Hasan. Di samping itu, Muawiyah berjanji untuk menjamin keselamatan jiwa dan harta para pendukung Ali, serta menghormati Ahlul Bait tanpa cacian atau pelecehan dalam kebijakan pemerintahannya.
Dalam pelaksanaannya, Muawiyah tidak sepenuhnya mematuhi perjanjian tersebut. Muawiyah justru memusatkan kekuasaan di Damaskus, memerintah dengan otoritas tunggal, dan pada akhirnya, secara sepihak mengangkat putranya, Yazid bin Muawiyah, sebagai calon penerus, melanggar janji penting yang telah disepakati. Selain itu, dalam masa pemerintahannya, penghinaan terhadap Ali bahkan menjadi praktik resmi di mimbar-mimbar Jumat. Langkah ini secara terang-terangan mengabaikan kesepakatan yang dulu ia buat dengan Hasan bin Ali. Banyak tokoh penting menolak keputusan ini, namun suasana politik saat itu terlalu berat bagi sebagian mereka untuk melawan secara terbuka. Setelah Muawiyah wafat pada tahun 680 Masehi, Yazid segera mengirim surat ke berbagai penjuru kekuasaan Islam menuntut baiat sebagai bentuk legitimasi. Namun dari Madinah muncul suara penolakan yang cukup keras. Husain yang menggantikan peran Hasan, saudaranya yang telah wafat, dengan tegas menolak kepemimpinan Yazid. Ia menolak bukan karena ambisi kekuasaan, melainkan karena ia menilai bahwa pemerintahan Yazid bertentangan dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai Islam. Ia merasa bertanggung jawab untuk tidak memberikan legitimasi terhadap kekuasaan yang ia anggap rusak secara moral dan spiritual. Sementara itu, dari kota Kufah, tempat yang dulu menjadi basis kekuasaan Ali, ratusan surat datang kepada Husain. Para penduduk Kufah memohon agar ia datang dan memimpin mereka dalam menolak kekuasaan Yazid. Setelah mempertimbangkan situasi dan mengutus sepupunya, Muslim bin Aqil, untuk menilai kondisi di Kufah, Husain akhirnya memutuskan berangkat bersama keluarga dan sejumlah kecil pendukungnya yang berjumlah sekitar 70 orang. Namun, situasi di Kufah berubah drastis. Gubernur Kufah, Ubaidillah bin Ziyad, berhasil menumpas gerakan pendukung Husain dan membunuh Muslim bin Aqil. Sebelum sampai ke Kufah, rombongan Husain dikepung oleh ribuan pasukan Muawiyah di padang Karbala, sebuah wilayah sunyi di tepi sungai Yufrat. Pasukan itu dipimpin oleh Umar bin Sa'ad atas perintah Gubernur Kufah, Ubaidillah bin Ziyad. Mereka memaksa Husain untuk berbaiat kepada Yazid atau menghadapi kematian. Husain menolak dan menawarkan beberapa opsi damai, termasuk kembali ke Madinah atau pindah ke wilayah perbatasan. Namun, semua tawaran itu ditolak, dan pada tanggal 7 Muharram, pasukan Umayyah memblokade akses ke sungai Yufrat. Kehausan pun melanda, terutama di kalangan anak-anak dan perempuan. Pada tanggal 10 Muharram, yang dikenal sebagai Hari Asyura, pertempuran dimulai. Rombongan kecil Husain menghadapi ribuan pasukan Umayyah. Satu persatu para pendukungnya gugur, termasuk saudara, anak-anak, dan sahabat-sahabat setianya. Husain sendiri turun ke medan perang dalam kondisi yang sangat lemah dan kehausan. Ia pun terbunuh dan kepalanya dipenggal, kemudian dikirim ke Damaskus sebagai simbol kemenangan. Tubuh para korban pembantaian ini dibiarkan tergeletak, sementara perempuan dan anak-anak dari keluarga Nabi, termasuk Zainab binti Ali, adik Husain, serta putra Husain yang masih kecil, dijadikan tawanan. Mereka digiring dari Karbala menuju Kufah, lalu dilanjutkan ke Damaskus. Dalam perjalanan yang panjang, para perempuan dan anak-anak dari keluarga Nabi harus menghadapi hinaan, pelecehan, dan kesedihan. Sesampainya di Damaskus, di hadapan Yazid, Zainab menyampaikan orasinya. Ia mengingatkan Yazid bahwa kemenangan militer bukan berarti pembenaran moral. Pidato-pidato Zainab dan keteguhan keluarga Nabi mengunggah simpati publik. Bahkan sebagian di kalangan istana Yazid mulai mempertanyakan kebenaran tindakan penguasa. Situasi ini memaksa Yazid untuk melunakkan sikapnya. Yazid akhirnya membebaskan para tawanan dan mempersilahkan mereka kembali ke Madinah. Tragedi Karbala pada tahun 680 Masehi adalah peristiwa penting yang membentuk jati diri keagamaan dan politik umat Syiah. Bagi mereka, kematian Husain bin Ali bukan sekedar kekalahan, tapi simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap tidak sah. Dari sinilah muncul keyakinan bahwa pemimpin umat Islam seharusnya berasal dari keluarga Nabi dan harus memiliki sifat suci. Peristiwa ini juga mendorong terbentuknya beberapa dinasti Syiah yang menolak dominasi Sunni, seperti Zaidiyah, Buwaihi, dan Fatimiyah.
Mereka membangun sistem politik sendiri dan kadang berhasil menguasai wilayah penting dalam dunia Islam. Secara keagamaan, Karbala diperingati melalui ritual Asyura yang menanamkan nilai pengorbanan dan kesetiaan. Dari sisi sosial, peristiwa ini menumbuhkan semangat keteguhan dalam menghadapi penindasan, serta melahirkan doktrin seperti takyah dan wilayah. Kisah pengorbanan Husain juga sering digunakan sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan di berbagai masa.